pada saat masa jendela, pada saat seseorang dalam masa jendela, maka itu tidak bisa dideteksi apakah dia menderita HIV/AIDS, sedangkan dia melakukan donor darah. Bagaimana tanggapan Bapak akan hal itu? Terus yang kedua dari teman saya, dikatakan bahwa hanya diperuntukkan kalangan yang kondom hanya diperuntukkan pada kalangan yang beresiko. Namun kita tahu penyebaran kondom tersebut bebas di masyarakat. Bahkan kondom dibagikan secara gratis. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Universitas Andalas. Andalas, silakan. Dari Andalas, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, ada salah satu artikel menyebutkan bahwa penggunaan sedotan lebih dari satu orang ya secara bergantian itu bisa menyebabkan AIDS menular. Padahal kita tahu kan AIDS tidak menular melalui air liur. Mohon penjelasan dari Bapak tentang ini. Terus ada pertanyaan dari teman saya. Tadi ada dikemukakan tentang metode ARV. Masih belum jelas sebenarnya ARV itu apa gitu. Terima kasih. Baik, saya persilakan selanjutnya dari Universitas Sumatera Utara. Ya, selamat pagi. Kami dari Universitas Sumatera Utara cuma satu soal, dua sih sebetulnya. Apa oral seks tanpa kondom bisa menularkan virus HIV/AIDS juga? Berkaitan dengan yang tadi kan penularan cairan tubuh gitu. Kemudian sebetulnya HIV itu asalnya dari mana gitu, itu aja. Terima kasih. Baik, saya persilakan yang terakhir untuk kesempatan ini dari Universitas Diponegoro. Silakan Undip. Yang pertama adalah tadi Bapak menyatakan bahwa apabila pada ibu hamil yang sudah terkena HIV/AIDS, nggak jelas suaranya. itu berapa efektivitasnya dan seperti apa mekanismenya. Yang kedua, teknologi HIV di Thailand itu menurun dengan kebijakan lompatan kontrol di semua keluarga. Apakah di Indonesia juga bisa diterapkan seperti itu? Yang ketiga, ATM mono di Indonesia, apakah Bapak itu setuju karena masih kontroversi sekali di Indonesia? Dan yang keempat, tadi disebutkan ada vaksin yang mengurangi prevalensi HIV. Vaksin apakah yang dimaksud dan Vaksin. Baik, saya persilakan Pak Pandu untuk menjawab secara singkat pertanyaan yang cukup banyak ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan menarik. Ini menunjukkan perhatian yang atensi terhadap masalah ini. Pertama, saya ulangi lagi bahwa risiko penularan itu terjadi bila terjadi pertukaran cairan tubuh ya antara individu yang salah satunya sudah mengandung HIV. Risiko yang banyak terjadi adalah pada kegiatan seperti seks dan darah tadi, pertukaran darah. Pada petugas kesehatan itu memang berisiko. Tetapi pada petugas kesehatan risikonya jauh lebih rendah karena pada petugas kesehatan sudah diterapkan dan harus sudah diterapkan bahkan kewaspadaan umum yang disebut sebagai universal precautions. Apa yang disebut kewaspadaan umum? Yaitu setiap petugas kesehatan harus menyadari bahwa setiap cairan tubuh dari pasien yang ditangani potensial menularkan. Ya, sehingga kalau kita melihat petugas kesehatan pada waktu operasi menggunakan Google atau kacamata, itu juga salah satu kewaspadaan umum.
Ya, walaupun tanpa tes pada pasien, setiap petugas kesehatan harus seperti itu. Ya, sampai sekarang belum pernah dilaporkan petugas kesehatan dalam menjalankan profesinya itu terkena HIV. Ya, walaupun sering kontak dengan cairan tubuh yang kemungkinan besar mengandung HIV. Ya, karena bukan hanya HIV saja yang ada pada cairan tubuh. Virus hepatitis jauh lebih mudah menular dibandingkan HIV, ya. Dan itu memang risikonya jauh lebih tinggi, ya. Nah, ini yang saya kira risiko petugas kesehatan lebih kecil karena menerapkan azas tadi, azas kewaspadaan umum yang menganggap setiap cairan tubuh penderita berpotensi untuk menularkan, bukan hanya HIV, ya. Kedua, bahwa penggunaan sedotan tadi yang bersama itu risikonya rendah sekali, bahkan nihil. Kenapa? Memang HIV pada air liur itu hampir tidak ada atau kecil sekali. Ya, penularan HIV itu sangat tergantung juga jumlah HIV dalam cairan tubuh. Yang paling tinggi sebenarnya dalam cairan tubuh adalah pada cairan otak. Tetapi cairan otak kita tidak pernah berinteraksi yang memungkinkan pertukaran cairan otak. Ya, kedua cairan darah atau plasma tubuh. Ya, kemudian cairan kelamin. Nah, ini yang pada umumnya potensi untuk menularkan. Nah, ini yang jadi jangan takut. Ini termasuk juga oral seks tadi. Ya, kalau selama oral seks hanya terjadi pertukaran tidak ada perlukaan yang kemungkinan keluar darah atau ini adalah risikonya juga rendah, ya. Tapi bukan dianjurkan untuk melakukan oral seks, ya. Kalau udah rendah terus dipilih oral seks. Nah, yang lebih penting juga malahan sekarang seks oral itu kalau sempat terjadi pengeluaran cairan kelamin itu juga berisiko, ya. Sehingga risiko itu kalau pada oral seks memungkinkan keluar cairan kelamin, kita harapkan juga menggunakan kondom, ya, bahkan menggunakan pelindung lainnya, ya. Ini yang harus dipahami, ya. Dan HIV berasal dari mana? Banyak cerita HIV itu dari mana, ya. Tapi bukti-bukti terakhir mengindikasikan bahwa HIV itu dulu sesungguhnya berasal dari hewan, dari sejenis kera yang namanya siamnis. Ya, sampai sekarang sudah terbukti bahwa ada virus yang sejenis yang disebut sebagai SIV, Siamnis Immunodeficiency Virus, ya. Dan ini kita sebut sebagai zoonosis, jadi suatu penyakit yang pindah dari hewan ke manusia. Kalau bisa pindah dari hewan ke manusia, itu artinya virus itu bermutasi. Dan kalau bermutasi pada manusia sehingga manusia tidak siap untuk mengatasinya, biasanya fatal. Ya, ini terjadi puluhan tahun yang lalu, ya, atau mungkin ratusan tahun yang lalu, kita nggak tahu. Karena penularannya kemudian meluas ke seluruh dunia. Yang zoonosis yang sekarang ditakutkan adalah penularan dari virus yang influenza, yang dari unggas, yang kalau bisa pindah ke manusia dan berinteraksi dengan virus yang menular dari manusia ke manusia, itu juga ditakutkan akan risiko kematiannya tinggi sekali, ya, karena belum tersedia obatnya sampai sekarang, ya. Nah, obat untuk HIV yang sekarang sudah tersedia adalah yang kita sebut sebagai ARV, singkatan dari antiretroviral, ARV. Minggu depan akan dijelaskan secara detail oleh Prof. Zubairi, ya, ARV ini gimana. Tapi yang saya jelaskan secara singkat, ARV ini suatu penemuan yang luar biasa dalam pengobatan HIV. Dalam waktu singkat kita bisa mengembangkan obat yang mampu menekan perkembangbiakan virus. Ya, jadi virus itu kalau berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk ke dalam yang kita sebut sebagai limfosit.
dan menggunakan sumber daya yang pada limfosit dan berkembang biak, ya, karena dia disebut retrovirus, sehingga dia harus masuk RNA virus, dia harus masuk ke DNA limfosit kita dan kemudian menggunakan dan berkembang biak. Nah, obat tadi melalui banyak mekanisme, termasuk mekanisme enzim yang menekan sehingga virus tidak mampu berkembang biak, tapi tidak mampu mencegah seluruh virus yang sudah ada. Karena sebagian virus itu akan bersembunyi di kelenjar-kelenjar getah bening. Ya, jadi virus itu begitu masuk, dia akan sebagian akan bersembunyi di kelenjar getah bening. Bagaimana kita mengetahui seseorang sudah terinfeksi? Yaitu melalui yang disebut sebagai tes HIV tadi. Pertanyaannya, tes HIV kapan kita bisa ketahui dia sudah terinfeksi? Pada awal infeksi, pada minggu-minggu pertama, ya, seorang yang sudah terkena HIV biasanya ada gejala. Gejalanya itu seperti penyakit flu, demam, sumeng-sumeng gitu, nggak enak badan. Kemudian ada sedikit pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher. Dan biasanya yang berbeda dengan penyakit lain adalah bisa menetap sampai 2 minggu. Penyakit gigi juga hampir sama, mirip. Jadi tidak spesifik untuk HIV, sehingga sebagian besar orang yang sudah terinfeksi tidak menyadari. Ini masuk angin atau penyakit flu biasa. Ya, sebenarnya sudah terinfeksi. Kalau dites pada masa ini, pada waktu awal infeksi, memang kemungkinan besar negatif. Karena yang dites bukan virusnya, tapi keberadaan respon tubuh manusia yang kita sebut sebagai antibodi, yang mengindikasikan bahwa ada HIV masuk dalam tubuh kita. Ya, nah, tubuh manusia itu membutuhkan waktu untuk membuat antibodi sehingga mampu dideteksi oleh diagnostik yang disebut sebagai diagnostik untuk mengindikasikan keberadaan antibodi. Dulu window periodnya bisa sampai sebulan lebih. Ya, jadi masa window period adalah masa di mana seseorang sudah terinfeksi, tetapi kalau dites masih negatif. Sudah ada antibodi, tapi alat diagnostiknya belum mampu cukup untuk mengindikasikan bahwa mungkin sudah terinfeksi. Nah, dengan kemajuan diagnostik sekarang, kita sudah mampu memperkecil masa window period tadi, masa jendela tadi. Ya, dalam waktu 2 minggu orang sudah bisa terdeteksi apakah infeksi atau tidak. Ya, jadi memang betul bahwa yang paling penting memang adalah mencegah. Kalau sudah terinfeksi, ya seumur hidup akan terinfeksi. Ingat, pengobatan tidak mampu mengobati secara tuntas. Pengobatan hanya mencegah kadar virus dalam tubuh rendah sampai tidak terdeteksi tapi bersembunyi, sehingga fungsi imunnya tetap bisa pulih. Tentang promosi kondom. Kalau kondom gratis, tersedia di mana-mana, ya, itu mengindikasikan bahwa memang kondom itu murah didapat dan alat preventif yang sangat bagus sekali. Dan kondom itu sebenarnya mampu mencegah penularan HIV, penularan sebagian besar IMS, infeksi menular seksual, termasuk sifilis, gonore dan sebagainya, dan mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi banyak fungsi dari kondom. Ya, kondom itu bisa dipakai untuk keluarga berencana, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, atau mampu mencegah penularan IMS selain HIV. Ya, dan kalau mudah didapat, janganlah dianggap itu mendorong untuk melakukan seks berisiko. Anggaplah itu sebagai meningkatkan akses pada orang-orang atau siapa saja yang kemungkinan melakukan kegiatan berisiko, sehingga tidak terkena penyakit atau terhindar dari penularan HIV atau IMS. Ya, nah ini yang saya sih sangat mendorong agar kondom itu ada tersedia di mana-mana, sehingga setiap orang yang bersiko, pada umumnya orang yang bersiko itu tidak bercerita bahwa saya bersiko dan bisa memanfaatkan kondom, karena sebagian besar orang yang bersiko itu malu membeli kondom. Ya, walaupun ada kondom di apotek atau di beberapa toko, itu sebagian besar malu. Kalau ada ATM,
kondom, mungkin dia tidak malu untuk mendapatkan kondom untuk melindungi dirinya dan melindungi keluarganya, terpasangannya terutama. Ya, itu yang sebagian besar. Yang dari Undip, saya nggak tahu tentang ibu hamil. Teman dari mahasiswa dari Undip tadi, ibu hamil. Mungkin kaitannya adalah ibu hamil itu kalau sudah terkena HIV, potensi menularkan pada bayinya. Ya, sebagian besar penularan itu pada waktu persalinan. Ya, dengan memberikan ARV pada ibu hamil itu mampu menurunkan jumlah virus di dalam darah cairan ibu hamil, sehingga walaupun melahirkan melalui persalinan pervaginam, ya, persalinan normal biasa, itu tadinya risikonya 1/3, itu risikonya bisa 1/100, jadi sangat rendah sekali. Ya, itu membuktikan bahwa dengan pengobatan, pemberian obat anti retrovirus pada ibu hamil mampu mencegah penularan pada bayinya. Ya, dan bahkan sekarang pemberian ARV bukan hanya pada ibu hamil, tetapi juga diberikan pada waktu menyusui, sehingga ibu yang menyusui bisa maksudnya memberikan ASI secara eksklusif, tapi syaratnya eksklusif, benar-benar hanya ASI, tidak boleh cairan maupun air. Tadinya risiko penularan HIV melalui air susu ibu, karena ibunya meminum ARV, itu risikonya rendah sekali. Ya, tapi bayi mendapat kesempatan emas untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Ya, tapi jangan lama diberikan, 3 bulan saja pemberiannya. Bukti-bukti yang ada mengindikasikan bahwa pemberian ARV pada ibu hamil dan kemudian dilanjutkan pada waktu menyusui itu mampu mencegah penularan dari ibu ke bayinya. Saya kira sebagian besar atau hampir semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita masuk pada termin kedua. Kita masih punya waktu, karena tadi kita terlambat 20 menit, jadi kita akan selesai sekitar pukul 9.20. Saya persilakan untuk bersiap-siap Unhas, Unsri Sriwijaya, UKI, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Udayana, dan Universitas Gunadarma. Saya persilakan untuk masing-masing 1 orang dari setiap saya tersebut untuk bersiap di hadapan mic-nya masing-masing. Saya undang untuk penanya pertama dari Unhas. Hasanuddin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitrianti dari Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama itu apakah penggunaan jarum tato dan tindik itu bisa menyebabkan penularan HIV? Karena ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa penggunaan jarum tato dan tindik itu bisa menyebabkan terjadinya penularan HIV. Selanjutnya yang kedua, apakah air mata, keringat dan air liur itu bisa dijadikan diambil sampel untuk tes HIV? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Universitas Sriwijaya. Unsri, silakan. Atas kesempatannya, yang ingin saya tanyakan ada 3. Yang pertama, pencegahan partisipatif yang melibatkan kaum muda itu seperti apa? Terus yang kedua, apakah dapat ditularkan HIV itu melalui bersalaman dengan penderita HIV yang tangannya itu terluka? Terus yang ketiga, untuk pendidikan HIV/AIDS untuk anak muda yang paling tepat itu pada kalangan umur berapa agar dapat mencegah perubahan perilaku pada anak muda? Terima kasih. Baik, saya persilakan selanjutnya UKI, Universitas Kristen Indonesia, silakan. UKI. UKI tadi tersambung? Ya, selamat siang. Silakan. Ya, selamat siang. Di sini disebutkan mikrobisit dan sirkumisi. Suaranya putus-putus, Uki.
Di sini ada tadi disebutkan di situ ada mikrobisit dan sirkumisi. Apa maksud kedua istilah di atas? Apa maksud kedua istilah di atas? Tolong dijelaskan. Baik. Silakan selanjutnya Universitas Udayana. Silakan Universitas Udayana. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau tanya, tempo hari marak sekali penjualan coklat berhadiah kondom, satu paket coklat dan kondom. Nah, apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pencegahan HIV/AIDS? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mengenai penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik. Nah, itu mekanismenya seperti apa ya? Kalau pengguna narkoba mungkin karena pemakaiannya tidak jeda lama. Tapi kalau seandainya pada tato kan penggunaannya jedanya agak lama. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Dan yang terakhir, untuk pemanfaatan kondom bekas sebagai bahan produksi berupa mainan anak-anak, apakah ada resiko penularan HIV pada peristiwa tersebut? Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya yang terakhir untuk termen ini dari Universitas Gunadarma. Silakan Gunadarma. Ya, selamat siang. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan dari beberapa teman-teman di sini. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahwa di sini rekan-rekan para aktivis HIV ini menggalakkan untuk menggunakan kondom. Nah, jika satu orang sehari menggunakan satu kondom, bagaimana solusi sampah atau limbah dari kondom itu? Karena kan kondom itu tidak bisa dipakai berulang-ulang. Jadi solusi dalam penanggulangan sampah atau limbah kondom ini seperti apa? Yang kedua, apakah virus HIV itu bisa berevolusi? Dan yang ketiga, anak bayi tidak boleh terinfeksi oleh seorang ibu dengan diberikan anti HIV, dan ada target dari pemerintah juga. Apakah obat anti HIV ini yang diberikan kepada ibu hamil akan 100% tidak menularkan kepada anak itu, atau hanya sekedar menurunkan risiko? Gimana Bu? Jelas? Ya, baik. Jelas pertanyaannya. Baik, saya persilakan Pak Pandu. Saya jadi terpersona dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa ini, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba rangkum ya pertanyaan tadi. Dari mikrobisit itulah. Mikrobisit itu adalah gel. Gel itu semacam cairan yang agak kental tapi mengandung antiretrovirus atau pembunuh Mycobacterium. Ya, itu biasanya bisa kayak pelumas lah. Nah, itu bisa dioleskan ke alat kelamin pria maupun alat kelamin perempuan. Ya, dengan demikian kalau ada mikrobisit di daerah situ, kalau ada kuman atau virus, itu langsung tidak berdaya atau mati, yaitu seperti salep ya, salep kulit. Tapi ini lebih jernih, maksudnya lebih mudah larut dan tidak berbau. Ini belum ada di Indonesia atau sangat terbatas, tapi di beberapa negara itu sudah diuji coba dan mampu mencegah penularan melalui kegiatan seksual, termasuk penularan infeksi menular seksual seperti sifilis, gonore, klamidia, ya, banyak sekali jumlah virus atau kuman yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual, bukan hanya HIV. Itu ternyata mikrobisit mampu mencegah kalau tidak menggunakan kondom, tapi harganya mahal dan belum tersedia di Indonesia. Kedua yang disebut sirkumsisi itu sunat pada pria, sirkumsisi. Kalau ada sunatan, nah itu namanya sirkumsisi. Jadi sirkumsisi pada pria itu membuang sebagian kulit yang menutupi organ kelamin laki-laki yang kita sebut sebagai kulupnya. Ya, kalau kulup itu dibuang,
ya, itu tadinya yang itu bisa mudah dimasuki oleh HIV, ternyata sehingga jadi HIV tidak punya pintu masuk, ya. Jadi HIV masuk dalam tubuh manusia itu antara lain melalui tadi adanya bagian kulit yang terbuka, misalnya lesi, dan sebagian besar itu karena penyakit menular seksual, ya, lesi-lesi tadi. Dan salah satu yang kalau tidak ada lesi, nah pada laki-laki itu sebagian kulit alat kelaminnya itu ada yang mudah sekali dimasuki HIV, yang kita sebut sebagai kulit kelup tadi, karena mengandung sel-sel yang mudah didarati HIV dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita lihat ternyata memang sirkumsisi mampu mencegah penularan sampai tadinya tinggi menjadi 30%. Jadi penularannya tidak 100%, ya. Risiko penularannya tidak 100%. Dan kalau ada promosi seperti ya, sebelum sampai sana, saya melihat bahwa sekali lagi bahwa HIV itu hanya bisa pindah dari satu orang ke orang lain kalau ada pertukaran cairan tubuh yang salah satunya sudah mengandung HIV yang cukup banyak. Ya, kalau HIV sedikit, tidak, risikonya rendah sekali. Ya, kayak cairan-cairan yang lain itu rendah sekali. Ya, cairan lain. Nah, kalau penggunaan jarum suntik itu memang karena pada pengguna narkoba kita tahu dia sebelum disuntikan diaspirasi dulu, di semacam ditarik sehingga ada darah yang masuk ke dalam alat suntik dan kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah orang lain untuk memasukkan zat narkoba sehingga mendapatkan efek yang menyenangkan, efek narkoba yang menyenangkan tersebut. Nah, ini risikonya jadi kalau ada HIV jauh lebih mudah karena langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ya. Nah, alat-alat yang lain seperti tato, jarum, yang lain itu sebenarnya risikonya tidak seperti setinggi pada jarum suntik bersama tadi, tapi tetap berisiko. Ya, risikonya adalah bukan hanya HIV, kuman-kuman lain juga bisa pindah. Yang paling penting adalah steril, penggunaan alat-alat yang steril, termasuk tato. Kalau membuat tato itu ya menggunakan jarum suntik steril, atau membuat semacam tindik pada bagian tubuh kita, baik telinga maupun bagian tubuh yang lain, itu juga sebaiknya menggunakan alat tindik yang steril. Karena HIV itu sangat mudah mati dia. Dia hanya bisa hidup, bisa berkembang biak kalau dia bisa masuk ke dalam sel manusia. Ya, dan kalau dibiarkan begitu saja kena sinar matahari akan tidak bertahan lama, ya, dia akan mati. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Dan apakah untuk mendiagnosis HIV yang dengan memeriksa antibody, bukan virus ya. Sekali lagi memeriksa, membuktikan apakah terinfeksi, bukan mengidentifikasi virus secara langsung, tapi tidak langsung, yaitu antibodinya. Nah, pada cairan-cairan air mata yang lain memang ada antibody, tapi tidak cukup banyak. Karena berapa banyak air mata yang kita harus kumpulkan untuk bisa memeriksa tes HIV. Orang harus menangis atau bagaimana. Tetapi air liur bisa. Ya, jadi ada tes diagnostik yang menggunakan air liur, karena air liur juga bisa dikumpulkan untuk diagnostik, ya. Tapi yang paling umum sekarang adalah darah dan air liur. Sekali lagi, ini bukan memeriksa virus secara langsung, ya. Kalau salaman dengan orang yang luka, ya orang luka itu barangkali tangannya juga nggak mau disalaman karena sakit, ya. Dan kalau itu risikonya rendah, ya, karena tubuh kita kalau sama-sama luka, nah itu sama-sama darah itu. Ya, kalau ada ritual di mana kita membuat luka dan kemudian yang lawan teman kita juga membuat luka untuk menjadi saudara, sehingga luka dengan luka dipertemukan, nah itu risikonya tinggi. Ya, karena luka bertemu dengan luka.
Ya, kalau sekali lagi kalau salah satunya sudah mengandung HIV. Kalau tidak ada HIV-nya ya tidak pindah. Ya, artinya tapi siapa tahu. Ya, ini problemnya adalah siapa tahu, ya.